Selamat titik tinju sendiri di episode kedua di acara malam. Selamat malam. Lu pakai kacamata hitam. Lu pakai kacamata hitam lepas dulu. Oh iya. Karena lampu dimatiin tadi. Kalau pada episode sebelumnya kita ngobrol sama atlet Indonesia yang berkarir di Italia dalam cabang olahraga bulu tangkis. Kalau sekarang kita bakalan ngundang satu orang yang kemarin dapat bonusnya kayak gede. Satu orang baru dapat bonus yang pasti traktir kita. Oke banget ya. Disclaimer. Nasi campur. Jadi kalau ngomongin bonus, sebenarnya bonus di olahraga kayak kalau di media yang gue tahu ya, kayak gede gitu. Yang lo tahu berapa tuh? Kalau yang gue tahu sih game sekarang emas tuh 400 gitu. 400 juta? Terus 450 juta. Oke. Kalau perak? Kalau perak harusnya setengahnya kali. Nanti perunggu paling kecil ya. Tapi Itu kan artinya kan bisa ngebikin atletnya hidup harusnya. Nah, cuman ini nih, kan ada cabang perseorangan, cabang grup kan? cabang tim. Nah kalau tim gimana nih? Kalau timnya kayak apa tuh American football kan 40 orang, kalau 200 juta mau insan juga. Itu mah cuma habis buat sehari semalam di kota kayaknya. Ini kita ngobrol langsung aja. Reza Rahardian. Reza Gaudiamo. Reza Palevi. Ini. Kelihatan banget atlet polo airnya. Kebiasaan Sering kejemur. Kayak kebiasaan kita kalau misalkan lagi ngundang atlet nih, pegang otot dulu cuy. Otot nih. Ototnya siapa ini? Salah. Oh, iya, salah. gue otot nih, gue gambir. Zah, apa kabar Zah? Kemarin tuh sempat nonton pas lu final lawan Singapura di SEA Games kan? Yes. Singapura kan curang media, ikutnya di air semua kayaknya. Padahal pantai dari kita. Masih orang musik, masih kalah. Menurut lu sebenarnya yang kita flashback ke SEA Games dulu ya, kemarin pas final itu sebenarnya kan kejar-kejaran kan? Gue nonton cuma sebentar kejar-kejaran. Menurut lo Nonton apa enggak sih? Nonton cuma sebentar kejar-kejaran. Jadi bener yang mana? Ya, nonton juga dari TV. Nonton di Mama Stala. Menurut lo apa yang bisa buat Liverpool kan? Singapura bilang yang misalnya dia sukses karena gue setahu gue di cabang olahraga yang berlandaskan air itu Singapura bagus unggul ya. Ini udah mau gue bahas sih sebelum kekalahan kemarin. Udah gue lupakan cuman mungkin pembinaan sih, balik ke pembinaan kalau menurut gue cuman nggak tahu deh. Kan kalau sebenarnya kan kalau kita ngomongin olahraga air Indonesia kan laut semua 70% ya. Iya. Tapi kan hampir semua olahraga laut, olahraga pantai kan nggak ada prestasinya gitu. Sebenarnya apaan sih masalahnya? Kalau akuatik ya, kalau dari Singapura sendiri sih ya dari SD, SMP, SMA semua udah punya kolam renang sekolahnya. Kita di sini sekolah internasional kan punya kolam renang. Nggak mungkin kita sekolah internasional. Wah ada kok budi luhur celeduk kolam renang. Oh sedada doang kan nih. Itu kali. Jadi dia emang dari dulu olahraga akuatiknya perhatian banget sih dari sini. Ya karena si Joseph Schooling ya? Nah, Joseph Schooling juga kan Di luar kan di dia? luar negeri dia sekolah. Dia juga campuran Ya, genetiknya. dia campuran, dia sekolah di sana. Udah tahu nih kalau latihan di Amerika kan. Terus mereka atletnya gimana sih berkompetisinya? Kalau mereka gimana di kita gimana? Kalau- Gitu. kalau Kan kalau misalnya biasanya kan ada klub invitasi liga, dari situ nyari pemain nasional kan biasanya begitu normal. Biasanya kalau kita Kalau dari Singapura sih kalau gue tahu kan polo airnya sih mereka emang dari SD. Kalau dari SD, SMP-nya ada kejuaraan, cuma sebenarnya nggak banyak sekolah juga karena negara kecil banget. peminatnya juga nggak terlalu banyak kan? Ya, rakyatnya juga nggak banyak, cuma berkelanjutan aja mungkin pembinaan mereka dari SD, mereka ke SMP, ke SMA, tetap ada tim nasional lagi, sampai mereka main cuma beberapa klub. Habis itu tim nasional mereka nggak kayak kita ya, mau SEA Games, ucuk pakai surat dan oke deh kita latihan SEA Games sudah 4 bulan 5 bulan udah SEA Games kelar, pulang ke rumah masing-masing, dapat duit segala macam. Kalau dia mungkin 3 kali 4 kali seminggu cuman ya, tiap minggu dia ada ketemu tim nasional main lagi, tim nasional main. Kalau liga, secara liga walaupun kita masih provinsi, lebih banyak kita atlet dibandingkan Singapura, cuman pemerintahnya juga
gimana ya, mereka Mendukung bayar, banget. iya bayar pelatih asing mereka, kayak pelatih renang mereka kan tim pelatih olimpiknya Amerika. Nah, tadi gue ngeliat tadi ini ada 2 orang olahraga nih. Polo air nggak ada di situ. Nah, kita ngomongin pemberitaannya nggak ada, sebenarnya hidup nggak sih jadi atlet polo air? Kayak lu gini atlet pro nggak statusnya? Karena kan kita nggak ada liga secara profesional lah kayak basket atau apapun, jadi kita biasa aja sih. Jadi Artinya sebenarnya lu punya kerjaan lain. ya nggak ada juga segini. Ya tapi kalau misalnya Oh, berarti lu ngincer bonus aja. ya kalau misalnya gua nanya atlet pola itu siapa sih di Indonesia? Nah, ini kan kalau kita masuk tim nasional, oke ada dari Polri segala macam, nggak tahu dia tuh dari mana tuh yang pemerintah di atas gue nggak ngerti, pokoknya gue dapat dia oke kelar. Nah kalau dari daerahnya kan nggak semua pembinaannya sama kayak Jakarta atau taruhlah ada atlet di Jambi yang nggak tahu, yang pembinaannya pun nggak ngerti gitu masalah duit-duitannya, kan politik keuangan di Indonesia kan gimana. Nah, cuman dari dulu di Jakarta tuh atlet hampir semua cabang yang dia ada di PON di Jakarta itu diperhatiin. Jadi emang kalau Fasilitas maksudnya. ya fasilitas lumayan lah kita diperhatiin. Jadi kalau kan kita PON 4 tahun sekali ya, minimal at least 3,5 tahunnya kita menunjukkan pasti kita di support semua gaji, supply semua gaji segala macam, kesehatan, asuransi segala. Aman Jadi gitu. lumayan lah. Ya sekarang setelah SEA Games ini yang lo lakuin sekarang apa latihan biasa aja? Iya latihan kan dulu masih ada buat PON 2016 kan, pelatnas sampai Asian Games. Karena pemerintah sekarang mau SEA Games 2015 di ya Jakarta ya? 2018 sekarang maunya sih pelatnasnya diterusin, jadi nggak per SEA Games sampai nanti mau Asian Games. Jadi mumpung sebelum Asian Games juga ada SEA Games 2017, jadi kayaknya mau disekalianin ya. Kalau jadi Asian Games. Jadi. Jadi. Coba tolong jangan ganggu ya. Please. Kamu pro PSSI ya? Kalau mau kamu kesini duduk boleh nggak? Mau nggak? Nggak berani. Nah itu kan berarti kan apa namanya pelatnas jalan, artinya kan lu sebagai atlet dibayarin oleh pelatnas kan, itu udah masuk tim nasional kan. Andaikan orang yang nggak ada di tim nasional gitu main misalnya buat kompetisi provinsi tadi, itu Ya, paling dibayar sama Jakarta. Cuman kalau dia nggak masuk tim tim daerah masing-masing, kayak mungkin tim PON itu kan sekarang U28 gitu. Kalau kayak basket kan U23 PON, kalau PON U28. Latihan gue tuh 223. latihan Nah, kalau kayak atlet-atlet yang pembinaan mungkin yang masih junior 17 atau 18, kalau dia memang nggak masuk ke pelatnas PON mungkin udah dibiayain. Kayak gitu sih kalau di Indonesia pembinaan kecilnya mungkin kurang diperhatikan karena mereka mau instan kali ya. Nah soalnya suka makan mie instan, kopi aja instan. Iya. Oh kopi instan nggak enak biasanya. Pacarannya bisa instan. Ya kenalan sore, jadian malam gitu ya. Jadi kalau bisa secara garis besar kalau gua rangkum jangan jadi atlet pola air, lu bisa hidup untuk sehari-hari sebenarnya. Besok lu jadi pola air. Besok latihan biasanya latihannya. itu di Senayan. Senayan. Jadi sebagai atlet apapun ya, maksudnya atlet apapun statusnya amatir ataupun pro di Indonesia ini sebenarnya bisa hidup. Tergantung sih kemana lu malam minggu, kemana lu Gaya hidup, gaya hidup. Oh, gaya Gaya hidup. Kalau kayaknya susah. Lu baik Dia, lo kan bilang malam minggu, dia malam Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu di luar terus. Cuman kalau untuk kayak standar-standar aja makan gitu sih. Kalau makan warteg, Ya, masih sarapan oke. Indomie, oh, susah. berat juga. Berat juga. Berat. Jadi apa yang membuat atlet Indonesia tidak berprestasi? Kata ada salah seorang atlet sepak bola, pecel lele. Kalau itu lagi ngomongin nutrisi, makan steak sama pasta, ada pecel lele. Iya sekarang lu mau makan salad, ya kan? Kita dikasih gado-gado. Itu menu vegetarian. Gado-gado. Jadi dengan atlet polo air nih ya, kan banyak di negara kita mungkin orang nggak tahu atlet polo air itu apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang atlet polo air. Lu sendiri kenapa jadi atlet polo air? Gue dulu itu berenang, gagal. Jadi Nggak gampang. Jadi bener dong omongan orang atlet polo air adalah atlet berenang yang gagal. Iya benar. Benar. Berarti masih bisa. Gue masih ada Kalau kesempatan. nggak bisa berenang kayak gue bisa ikut ya. Gue pakai ban deh, pakai pelampung. Bisa berenang. Nggak bisa. Kalau orang Indonesia tuh pantainya gede gitu. Bisa gue berenang, ambil napas tenggelam. Nah, gue nggak Lu tahu. biasanya isi TTS di kolam renang. Pinggir. Jadi berarti lo karena dulu mau jadi atlet renang awalnya, terus tiba-tiba
gagal. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya gue nggak bisa meniti karir kriminal ya. Terus kan suka bola lagi kan. Nah. Orang Indonesia mana sih nggak suka bola kan? Semua orang Indonesia main sepak bola. Orang itu cuma bola doang gitu. Iya. Olahraga di Indonesia kan cuma satu, sepak bola. Iya. Yang lain sisanya. Makanya. Itu nggak ada ya. Nah, dia beritanya nggak ada di sini bola air. Butiran debu lah. Jadi tahu aja tuh. Kita mau konsentrasi banget sih. Iya weh, lagi enak nih flow-nya. Jadi Sih udah ada. Jadi Cepet aja nih. Jadi kalau misalkan polo air di situ udah bisa berenang, untuk kelempar bola insting aja. Ada Ya, bisa ada peraturannya peraturan. sama kayak futsal sama bola atau gimana? Enggak sih ada peraturan. Ada peraturan sendiri. Kalau misalnya gimana, volley bisa ngelupin Ya, orang gitu. ngelupin orang itu boleh. Boleh? Bisa. Sekarang masuk kategori atlet apa senior? Iya. Umur berapa? 25. Umur 25. Biasanya sampai umur berapa atlet polo air? Bantu sih kuatnya. Yang seniornya yang pernah lo tahu nih? Gue pernah main sama senior gue umurnya 34 ya. Oh segitu ya? Ya segitu bisa sih, cuman ya performanya nggak bisa kayak gimana. Dan itu performa biasanya berhubungan dengan dia terbiasa berkompetisi Iya, atau biasa berkompetisi biasa karena latihan kalau nggak kompetisi kan? Iya. Ah. Itu sih yang paling penting sebenarnya kompetisi. Jadi kompetisi itu sebesar apa sih di kita? Kayak apa sih kompetisi polo air di Indonesia? Kayak basket gitulah, kita kan ada 3 putaran NBL atau apa sih namanya, nah ada kayak gitu kan. Di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Itu sistemnya home tournament. Iya, maksudnya. Ya gue nanya, kalau di polo air itu posisi favorit yang sering diincar apa sih? Striker, penyerang, back, kiper. Kalau Posisi polo air sih, yang cewek-cewek yang ngejerit lah gitu berapa sih? posisi gue gini. Lo apa? Oh. Jadi sebenarnya polo air tuh cuma kayak baku aja sih permainannya, kayak basket lah. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kiper sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu gitu aja posisinya. Semua bisa main di. Main di beberapa posisi kecuali paling kalau nggak center, kalau nggak backing. Lo di Gue di playmaker biasa. playmaker. Kalau di American football kan semua pengen jadi quarterback kan. Semua. Kalau sepak bola jadi striker gitu. Kalau di polo air Cuman rata aja. polo air paling bakal kelihatan banget kalau lo kan center lah. Karena semua bola pasti pertama pasti masuk ke center. Kalau udah lo skor atau apa pasti lo Oh, yang kelihatan lah. yang nyetak. Iya, banyak nyetak gol. Namanya center. Ini sampai. Jadi mungkin kesimpulannya polo air peminatnya dikit karena mungkin expose dari media juga kurang kali ya. Ya, jadi kita nggak tahu kan, kita selalu ngebayangin kehidupan orang bilang kehidupan atlet nggak ada orang tua melarang anaknya jadi atlet. Kayak sama gue ngarang Iya, main bola, kerjanya cuma main polo air doang, main air sama bola doang. hidup lagi. Iya. Sampai aja di jam segini ada di sini. Cuma hitam aja kan sama matahari. Itu waktu itu atletnya dari Itali tunggu liburan dulu baru datang. Iya emang sebenarnya Enak kenapa banget. banget. Waktu masih kasih tahu tuh, atlet badminton suruh main polo air aja. Gue juga bisa mau daftar atlet catur di Rusia. Turnamen jarang. Atlet catur. Oke kalau gitu kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya yang ntar kita bicarain lagi dengan tema-tema yang lebih seru, lebih menarik. Saya Dibanda Yusuf dan itu teman saya Dio Pakusadewo Ya Dio Fuck you Sadeo. dan Reza Rahardian. Ya doakan saya mungkin kita bisa wawancara Menpora di sini. Setelah ini kita wawancara beda sama atlet panahan.